Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak ya, Pak Simbolon ya. Nah, oke, minggu lalu Bapak sudah jelaskan tentang tema yang ketiga, subtema yang pertama, yakni ada kerusakan lingkungan dan bagian tumbuhan. Nah, hari ini Bapak masih melanjutkan tentang tema yang ketiga, subtema yang pertama juga, tapi untuk hanya di bagian tumbuhan, yakni di bunga, buah, dan biji. Itu dia nak ya. Nah, ini. Oke. Oh ya, daun juga satu lagi nak ya. Nah, materi hari ini bagian-bagian tumbuhan. Nah, ada yang kita bahas daun, bunga, buah, dan biji. Kita masuk ke daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, daun ini sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari nak ya. Itu dia nak ya. Lanjut ke bentuk tulang daun. Nah, ada 4 bentuk tulang daun. Yang pertama menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Ada 4 nak ya, ingat itu nak ya. Ke tulang jari yang menyirip. Ini dia nak, tulang daun yang menyirip bisa diperhatikan nak ya. Itu kalau bisa kamu lihat langsung contoh nyatanya pada daun jambu dan daun mangga. Tumbuhan lain pun banyak nak ya. Bisa kamu lihat sendiri kayak jambu air, rambutan, itu semua daunnya menyirip nak ya. Bisa kau perhatikan tulang daunnya itu nak. Itu dia ya. Yang kedua ada menjari. Nah, menjari ini dia seperti berbentuk jari nak. Nah, kalau kamu pernah lihat daun pepaya, daun singkong atau daun ubi, itu dia berbentuk menjari nak ya, seperti 5 jari seperti ini. Nah, itu dia contoh tulang daun yang menjari nak ya. Berikutnya ada yang sejajar. Nah, kalau tulang daun sejajar, itu dia ada pada daun padi dan daun jagung. Nah, serai juga nak ya, termasuk dia tulang daun yang sejajar. Bisa diperhatikan nanti tumbuhan-tumbuhan di sekitar rumah kalian nak ya. Ini tulang daun apa ya? Ini apa? Ini apa? Bisa kamu perbandingkan nanti nak ya. Nah, berikutnya ada yang melengkung. Ini adalah daun sirih dan daun eceng gondok. Ini agak melengkung dia nak ya. Bisa juga nanti kamu cari tumbuhan-tumbuhan di rumah, kau bandingkan. Ini daunnya menyirip, ini melengkung, ini menjari seperti itu nak ya. Berikutnya, nah buah dan biji. Buah dan biji ini merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putih yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging dan buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Nah, tadi buah dan biji adalah hasil dari perkembangan bunga. Nah, ya. Nah, dari mana? Penyerbukan serbuk sari terhadap putih sehingga menghasilkan biji. Nah, ya. Biji tadi itu ada di dalam buah atau dalam daging buah itulah ya. Berikutnya bagian-bagian bunga. Ada 5 bagian bunga: benang sari, putih, mahkota, kelopak, dan tangkai. Ada 5. Ini perlu kamu ingat-ingat ya. Ini selalu sering keluar ini soal-soal ini. Yang berfungsi sebagai berikut. Nah, benang sari itu alat kelamin jantan, putih alat kelamin betina, kelopak bunga berfungsi melindungi bagian bunga, berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup atau masih menutup nak ya, kuncup. Mahkota bunga ini merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. Nah, keindahan ini membuat kumbang tertarik dan mengisap madu sehingga terjadi penyerbukan. Nah, jadi fungsinya mahkota bunga ini nak, yakni menarik perhatian serangga nak ya, sehingga terjadi penyerbukan. Itu dia fungsi dari mahkota bunga. Yang terakhir ada tangkai bunga. Tangkai ini apa? Yang paling bawah nak ya, dia menopang atau menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Itu dia nak ya. Oke. Sekian dari Bapak.
Dan terima kasih. Hari ini Bapak nggak ada kasih tugas buat kalian, tapi Bapak hanya lanjutkan berupa video pembelajaran saja. Kalian fokus saja untuk belajar tema 1 dan tema 2 itu ada UTS untuk minggu depan ya. Oke, hanya itu dari Bapak. Sekian.